أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin, para jamaah umrah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul kembali dalam rangka untuk mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiat-wasiat dan petuah-petuah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang barang siapa berpegang dengan wasiat-wasiat tersebut maka dia akan meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan bahas hadis yang ke-29 dan hadis yang ke-30 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dari hadis-hadis Jawami'ul Kalim, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Adapun hadis ke-29 an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, dari Mu'adz radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah," aku berkata, wahai Rasulullah, "Akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni minan nar." Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku suatu amalan yang memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka jahanam. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Laqad sa'alta an 'azim." Sungguh engkau telah bertanya tentang suatu perkara yang besar. "Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allahu 'alaihi." Namun perkara yang besar ini adalah ringan, mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, "Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Engkau beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali. "Wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakat." Engkau mendirikan salat dan membayar zakat. "Wa tasumu Ramadan wa tahujjul bait." Engkau melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan engkau melaksanakan haji. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Maukah aku kabarkan kepada engkau tentang pintu-pintu kebaikan? Kemudian Nabi SAW menjelaskan pintu-pintu kebaikan tersebut. As-sawmu junnah. Puasa adalah perisai. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah akan memadamkan kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa sebagaimana air memadamkan api. Wa salatul rajuli min jawfil lail. Dan salatnya seorang di tengah malam. Tsumma tala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'." Dan lambung-lambung mereka terjauhkan dari tempat tidur. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya'malun." Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, "Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dhirwati sanamihi?" Maukah aku kabarkan kepada engkau tentang kepala dari segala urusan dan tiangnya serta puncak dari ketinggiannya? Qultu bala ya Rasulullah, aku mengatakan tentu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Ra'sul amri al-Islam. Kepala dari segala urusan ini, dari agama ini adalah Islam. Wa amuduhu salat. Dan tiang daripada agama adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad. Dan puncak dari ketinggian Islam adalah al-jihad. Kemudian Nabi berkata, Ala ukhbiruka bimilaki dhalika kullih. Maukah aku kabarkan kepada engkau tentang semua yang bisa merangkum segalanya atau mencakup seluruhnya? Qultu bala. Aku mengatakan tentu wahai Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang lisannya dan berkata, Kuffa 'alaika hadza. Jagalah, kekanglah lidahmu ini. Ya, kekanglah lidah. Qultu ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih. Maka Mu'adz berkata, wahai Rasulullah, apakah kita akan disiksa gara-gara perkataan kita? Maka Nabi mengatakan, Thaqilatka ummuk, wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim? Bukankah yang menjerumuskan manusia dalam neraka jahanam digeret di atas wajah-wajah mereka atau di atas hidung-hidung mereka kecuali akibat dari lisan-lisan mereka? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkata haditsun hasanun sahih. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini bercerita tentang datangnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang suatu pertanyaan yang sangat agung.
pertanyaan Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, yaitu bagaimana dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Wahai Rasulullah sallam, tunjukkanlah kepadaku amalan yang memasukkan aku ke dalam surga, wa yubaiduni minan nar, dan menjauhkan aku dari neraka jahanam. Ini adalah pertanyaan yang menyibukkan hati Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Bagaimana dia bisa masuk surga dan bagaimana bisa dia terselamatkan dari siksaan neraka jahanam. Oleh karena dalam Musnad Imam Ahmad, dalam riwayat yang lain, ya, Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu mendatangi Nabi dan mengatakan, "Uridu an as'alaka an mas'alatin." Wahai Rasulullah, aku ingin bertanya kepada engkau tentang suatu permasalahan. Yang permasalahan tersebut, kata Muadz, an mas'alatin, ya, amradatni wa aqsamatni wa ahzanatni. Permasalahan tersebut membuat aku sakit. Ya, membuat aku sakit dan membuat aku sedih. Artinya pertanyaan tersebut bergejolak dalam hati Muadz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, karena beliau ingin masuk surga dan ingin dibebaskan dari neraka jahanam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bertanyalah yang kau kehendaki. Pertanyaan tersebut adalah bagaimana saya bisa masuk surga dan bagaimana saya bisa terselamatkan dari neraka jahanam. Demikianlah para sahabat, mereka sering mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang amalan-amalan yang bisa menyelamatkan mereka dari neraka jahanam dan bisa memasukkan mereka ke dalam surga. Karena kita tahu bahwasanya kemenangan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki adalah masuk surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia telah beruntung, dia telah menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini, kesenangan dunia ini, kecuali hanyalah, ya, perhiasan yang menipu. Oleh karenanya inilah yang menggelisahkan para sahabat. Kerinduan mereka untuk masuk surga dan ketakutan mereka masuk dalam neraka jahanam. Karenanya para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan, "Laqad sa'alta an 'azim." Sungguh engkau telah bertanya tentang suatu perkara yang besar. Ya, masuk surga dan selamat dari neraka perkara yang besar. Dan itu adalah cita-cita setiap muslim, cita-cita setiap mukmin, masuk surga dan terselamatkan dari neraka jahanam. Dan ini dalil bahwasanya seorang beribadah berharap surga dan berharap agar diselamatkan dari neraka jahanam. Tidak sebagaimana perkataan sebagian orang-orang sufiyah yang menyatakan, saya beribadah kepada Allah bukan karena mengharap surga, dan saya beribadah kepada Allah bukan karena takut neraka, tapi karena cinta kepada Allah. Ini perkataan batil. Karena Nabi SAW mengajarkan kita untuk minta surga dan mengajarkan kita untuk takut kepada neraka jahanam. Bahkan di antara ibadah yang mulia adalah khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang mulia. Dan Allah mengatakan, "Fattaqullah", takutlah kalian kepada Allah. Jadikanlah penghalang antara kalian dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari fattaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita perhatikan seluruh anbiya, mereka minta surga. Di antaranya adalah dua nabi yang paling mulia yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Siapa kedua nabi ini? Kedua nabi tersebut adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, "Innallaha ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan." Sungguhnya Allah menjadikan aku kekasih sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Wattakhadallahu Ibrahim khalila." Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Dan Nabi mengatakan, Allah menjadikan aku kekasih sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Walau kuntu muttakhidzan khalilan minan nas, lattakhadhtu Abu Bakrin khalila. Kalau saya boleh mengambil kekasih dari manusia, maka saya akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Walakin sahibukum Khalilur Rahman. Akan tapi aku adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya kecintaan Nabi kepada Allah luar biasa. Dan Allah pun mencintai Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Dan Nabi-Nabi yang lain tidak diberi sifat dengan Khalilur Rahman, kecuali Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Kecintaan mereka berdua kepada Allah luar biasa. Meskipun demikian, mereka beribadah kepada Allah dengan mengharap surga dan takut dengan neraka jahanam. Oleh karenanya di antara doa Ibrahim alaihissalam yang Allah abadikan dalam Al-Quran, dia mengatakan, "Waj'alni min warasati jannatin na'im." Ini doa Nabi Ibrahim. Dia mengatakan, "Ya Allah, jadikanlah aku termasuk pewaris surga." Artinya apa? Nabi Ibrahim minta dimasukkan ke dalam surga dan tidak ingin dihinakan pada hari kiamat. "Wala tukhzini yauma yub'atsun."
Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan di antara Nabi Ibrahim, ya Allah jangan kau hinakan aku di akhirat kelak. Di hari di mana tidak bermanfaat harta dan tidak bermanfaat anak-anak kecuali yang mendatangi Allah dengan hati yang bersih. Nabi Ibrahim minta dimasukkan ke dalam surga padahal dia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlalu banyak doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam minta surga banyak sekali. Di antaranya doa yang sering kita hafalkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah aku kebahagiaan di dunia dan berikanlah aku kebahagiaan di akhirat dan jauhkanlah aku dari siksaan neraka jahanam. Ini doa yang kita baca. Bahkan dalam tawaf kita baca doa ini. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma as'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal wa a'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Ya Allah, aku minta kepada Engkau surga dan minta amalan yang bisa mendekatkan aku kepada surga. Dan aku berlindung kepada Engkau dari neraka jahanam dan berlindung dari semua amalan dan perkataan yang bisa mendekatkan kepada neraka jahanam. Doanya Nabi SAW minta agar dimasukkan ke dalam surga. Ini doa para anbiya, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, tatkala ada seorang ditemui oleh Nabi SAW, kemudian Rasulullah SAW berkata kepada dia, "Madza taqulu fi salatik?" Apa yang kau katakan dalam salatmu tatkala kau berdoa dalam salatmu? Maka orang yang mengatakan, "Ya Rasulullah, inni as'alullah al-jannata wa a'udzu bihi minan nar." Wa a'udzu bihi minan nar. Ya Rasulullah, aku minta kepada Allah surga dan aku berlindung kepada Allah dari siksaan neraka jahanam. Wala uhsinu dandanataka wala dandanata Mu'adz. Dan aku tidak bisa berdoa sebagaimana doamu dan doanya Mu'adz bin Jabal. Ya Rasulullah SAW dan Mu'adz bin Jabal sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun orang ini dia tidak pandai mengikuti doa yang diucapkan oleh Nabi dan doa yang diucapkan oleh Mu'adz. Cuma dia mengatakan kesimpulannya, Rasulullah, dalam salat saya berdoa minta masuk surga dan dijauhkan dari neraka jahanam. Maka apa jawaban Nabi SAW? Haulaha nudandin. Memang itulah permintaan kami. Permintaan aku dan Mu'adz itulah seputar masuk surga dan dijauhkan dari neraka jahanam. Dalam riwayat kata Nabi SAW, wa hal tasiru dandanati wa dandanatu Mu'adz illa an nas'alallaha al-jannah wa na'udzu bihi minan nar. Dan tidaklah doa kami kecuali adalah kami minta kepada Allah dimasukkan surga dan dijauhkan dari neraka jahanam. Oleh karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh aneh kalau kemudian muncul sebagian orang-orang sufiyah yang mengaku-ngaku sok cinta kepada Allah, kemudian mengatakan aku beribadah tidak mengharapkan surga. Tidak mengharapkan surga yang benar saja, ya. Hanya karena cinta kepada Allah dan tidak takut kepada neraka jahanam. Ini omong kosong. Kalau seandainya omongan ini dikeluarkan dari orang yang rajin ibadah, jauh daripada dunia, mungkin kita masih menghargai. Tapi kalau keluar dari orang yang tenggelam dengan dunia, ya, malas beribadah, terus mengaku sok cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaku tidak berharap surga dan mengaku tidak takut dengan neraka jahanam, kecintaan mereka dibandingkan dengan kecintaan Nabi Muhammad dan Ibrahim alaihissalam kepada Allah tidak ada bandingannya. Sampai Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka diberi gelar dengan Khalilur Rahman, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi wasallam, namun mereka tetap meminta kepada Allah surga dan berlindung kepada Allah dari neraka jahanam. Oleh karenanya para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya jangan pernah ragu untuk minta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Bahkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullaha fas'alullaha al-firdaus fa innahu a'lal jannah." Jika kalian minta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus, surga yang paling tinggi, tidak tanggung-tanggung. Kalau minta kepada Allah, minta dimasukkan ke dalam surga. Oleh karenanya kalau seorang kemudian dikatakan tidak boleh minta surga, ini perkataan batil. Berarti Al-Quran isinya kesesatan. Kenapa? Kalau Al-Quran isinya tentang surga. Bukan Al-Quran isinya tentang kenikmatan surga, tentang bidadari, tentang minuman di surga, tentang sungai-sungai di surga, dengan tentang tumbuhan-tumbuhan di surga, tentang makanan di surga. Kemudian jangan kau beribadah kepada Allah karena takut neraka. Sementara di dalam Al-Quran Allah mengatakan fattaqun nar, takutlah kalian kepada neraka. Kemudian Allah jelaskan tentang azab neraka, tentang bahaya neraka jahanam. Kemudian dikatakan tidak boleh takut sama neraka. Ini berarti Al-Quran isinya kesesatan. Al-Quran menyuruh kita untuk takut kepada neraka. Al-Quran mengiming-imingi kita agar kita rindu kepada surga. Kemudian kita dilarang untuk minta surga. Maka ini omong kosong adalah bid'ah yang dilakukan oleh sebagian orang-orang sufiyah
yang sok cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah para sahabat, Muadz bin Jabal menggelisahkan dia ingin masuk surga dan ingin diselamatkan dari neraka jahanam sampai dia mengatakan, "Uridu an as'alaka an mas'alatin amradatni wa asqamatni wa ahzanatni." Wahai Rasulullah, aku ingin bertanya kepada engkau tentang masalah yang buat aku sakit, yang buat aku sedih. Apa? Tunjukkan kepadaku amalan yang memasukkan aku ke dalam surga, wa yubaiduni minan nar, dan menjauhkan aku dari neraka jahanam. Maka kemudian Rasulullah SAW tatkala ditanya oleh Muadz bin Jabal dengan pertanyaan tersebut, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, laqad sa'alta an azim. Sungguh engkau bertanya tentang suatu perkara yang besar. Seperti tadi kita telah jelaskan, masuk surga merupakan perkara yang besar. Cita-cita setiap muslim. Dan diselamatkan dari neraka jahanam merupakan cita-cita setiap muslim. Wa innahu la yasirun ala man yasarahullahu alaihi. Namun hal ini mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat dari Nabi SAW, masuk surga bukan perkara yang mudah. Nabi SAW mengatakan, huffatil jannatu bil makarih. Sungguhnya surga diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci. Seorang tatkala ingin masuk surga perlu perjuangan. Ya, perlu perjuangan. Menjaga hawa nafsunya. Ya, menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang disenangi oleh syahwatnya. Melakukan hal-hal yang dibenci oleh syahwatnya. Harus beribadah, melaksanakan ibadah haji, harus berpuasa. Ya. Ini bukan perkara yang mudah. Melawan rasa ngantuk untuk bisa pergi ke masjid, sholat subuh. Ini bukan perkara yang mudah. Menahan rasa lapar, menahan rasa haus. Tatkala berpuasa, terutama orang-orang yang berpuasa seperti di kota Madinah, yang tahun-tahun ini puasa dalam keadaan sangat panas, suhu udara lebih dari 50 derajat, ini bukan perkara yang mudah. Harus menundukkan pandangan, tidak melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak berbicara seenaknya, ini bukan perkara yang mudah. Akan tapi Nabi SAW mengatakan, wa innahu la yasirun liman yasarallahu alaihi. Akan tapi perkaranya mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, hadis yang kita bawakan ini juga dalil bahwasanya amalan merupakan sebab masuknya seorang dalam surga. Karena Muadz berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilinil jannah wa yubaiduni minan nar." Kata Muadz, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepada aku suatu amalan yang memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku dari neraka jahanam." Ini dalil bahwasanya amalan merupakan sebab seorang masuk ke dalam surga. Tetapi amalan bukanlah tiket masuk surga, bukan harga yang dibayar untuk masuk surga, tidak. Dia hanyalah sebab. Oleh karenanya dalam ayat Allah menyatakan bahwasanya amalan termasuk sebab masuk surga, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun." Dan inilah surga yang kalian diwariskan kepada kalian, surga tersebut bima kuntum ta'malun, karena amalan yang kalian lakukan. Karena amalan yang kalian lakukan. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun." Sungguhnya orang-orang yang berkata, "Rabb kami adalah Allah," kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada kesedihan. Mereka adalah penghuni surga, kekal di dalamnya, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas amalan yang mereka lakukan. Kata Allah, mereka masuk surga sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Contohnya ayat yang dibaca oleh Nabi SAW dalam hadis ini, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum." Dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui kenikmatan surga yang Allah sediakan bagi dia di akhirat kelak. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas amalan yang mereka lakukan. Ini dalil bahwasanya seorang ingin masuk surga harus beramal soleh. Dan ini dipahami oleh para sahabat. Oleh karenanya para sahabat mengatakan, "Tunjukkanlah kepadaku ya Rasulullah amalan yang menyebabkan aku masuk surga." Akan tapi saya ingatkan bahwasanya amalan kita sebab saja untuk masuk surga, sebab untuk mendatangkan rahmat Allah supaya kita masuk surga. Tetapi amalan kita bukanlah harga yang kita bayar untuk masuk surga. Oleh karenanya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Laisa ahadun
Laisa ahadun minkum yadkhulul jannah bi'amalihi. Tidak seorang pun yang masuk surga karena amalannya. Maka para sahabat berkata, "Wala anta ya Rasulullah." Demikian juga engkau ya Rasulullah, engkau juga tidak masuk surga karena amalanmu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala ana." Naam, saya juga tidak masuk surga karena amalanku. Illa yataghammadani Allah bi rahmatihi wa fadl. Akan tapi aku masuk surga karena rahmat Allah dan karunia-Nya. Di sini para ulama menyatakan yang dinafikan oleh Nabi adalah masuk surga dengan menjadikan amalan sebagai harga bayaran. Tidak mungkin seorang menjadikan amalannya sebagai bayaran untuk masuk surga. Kenapa? Karena amalan dia untuk membayar kenikmatan di dunia saja tidak cukup. Allah berikan nikmat kepada dia di dunia dengan nikmat pandangan, nikmat bicara, kenikmatan yang begitu banyak. Kalau mau dibayar dengan amalan di dunia tidak cukup. Bagaimana lagi untuk membayar kenikmatan yang ada di surga? Kalau amalan untuk membayar kenikmatan seorang bidadari di surga, maka tidak akan cukup. Meskipun dia beribadah 1000 tahun. Nggak akan cukup. Yang kata Nabi SAW, "Lau tala'at imra'atun min ahlil jannah ala dunya, lamala'at ma bainahuma rihan, wala adha'at ma bainahuma." Kalau seandainya seorang wanita surga nongol di atas muka bumi ini, maka akan memenuhi bumi ini dengan keharuman. Dan akan terang benderang bumi ini. Artinya apa? Kalau bumi ini lampunya mati seluruhnya, dari timur sampai barat, kemudian nongol wajah bidadari, maka terang benderang bumi ini. Kalau seandainya dia nongol, maka seluruh semerbak harum wangi. Dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung utara sampai ujung selatan. Dari Sabang sampai Merauke semua bau harum gara-gara apa? Wajah bidadari ini. Siapa yang mau bayar bidadari ini? Mau sholat model bagaimana untuk bayar bidadari ini? Mau zakat, mau puasa model bagaimana bisa untuk bayar bidadari ini? Makanya tidak mungkin amalan kita sebagai tiket untuk membayar surga. Tidak mungkin. Karena untuk membayar kenikmatan kita di dunia saja tidak mungkin kita bayar. Kalau mata kita ini mau dijual, berapa miliar mau dijual? Oleh karenanya, benar, tidak mungkin seorang masuk surga dengan membayar amalan dia. Tidak mungkin. Tetapi dia masuk surga karena rahmat Allah. Akan dari para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amalan soleh merupakan sebab seorang masuk surga. Sebab untuk mendatangkan rahmat Allah, supaya memasukkan dia ke dalam surga. Barang siapa tidak beramal soleh, tidak akan masuk surga. Barang siapa tidak beramal soleh, maka tidak akan masuk surga. Dan amalan soleh juga merupakan sebab bertingkat-tingkatnya manusia di akhirat kelak. Semua orang akan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di surga bertingkat-tingkat. Dan dengan amalan, kualitas amalannya pun tersebut, rahmat Allah menjadikan bertingkat-tingkat penghuni surga. Dari surga yang paling tinggi sampai yang di bawahnya. Para hadirin yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian setelah itu Nabi SAW setelah ditanya oleh Mu'adz, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku amalan yang bisa masukkan aku dalam surga." Maka Nabi SAW menjelaskan amalan tersebut. Yang pertama, yang paling utama tauhid. Kata Nabi SAW, "Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Engkau beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik sama sekali. Tidak berbuat syirik sama sekali. Tidak melakukan syirik akbar. Demikian juga syirik-syirik kecil. Tidak berdoa kepada selain Allah. Tidak menyembelih untuk jin. Tidak percaya kepada dukun. Tidak percaya kepada jimat-jimat. Tidak percaya kepada khurafat-khurafat. Demikian juga syirik-syirik kecil seperti tidak riya, tidak mengharapkan pujian tatkala beribadah, tidak mengharapkan sanjungan, tidak mengharapkan penghormatan tatkala beribadah. Ini semua tidak ujub tatkala beribadah. Ini semua bentuk-bentuk kesyirikan. Seorang berusaha membersihkan hatinya dari segala bentuk kesyirikan, ibadahnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjauhkan dirinya sejauh-jauhnya dari segala bentuk kesyirikan. Kemudian setelah itu Nabi SAW menyebutkan rukun Islam yang 5. Rasulullah SAW mengatakan, "Wa tuqimus shalah," dan dirikanlah salat. "Wa tu'tiz zakat," dan bayarlah zakat. "Wa tasumu Ramadan," dan berpuasa di bulan Ramadan. "Wa tahujjul bait," dan berhaji. Ini sudah kita jelaskan dalam hadis-hadis yang lalu. Ini merupakan sebab seorang masuk surga. Rukun Islam adalah ibadah yang mulia. Seorang berusaha menyempurnakan rukun Islam ini. Oleh karena seorang kalau memiliki rezeki, jangan tunda-tunda untuk melaksanakan ibadah haji. Sehingga dia bertemu dengan Allah dengan sempurna tiang-tiang rukun Islamnya. 5-5-nya sudah dia kerjakan.
Jangan dia tunda-tunda. Jangan dia mengatakan nanti kalau saya sudah umur sekian. Atau nanti saja. Kalau dia punya uang, segera berangkat. Dia tidak tahu kapan dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Tsumma qala, ala adulluka ala abwabil khair?" Setelah Rasulullah SAW menyebutkan tentang rukun Islam yang 5, tauhid dan salat, zakat, puasa dan haji. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'adz, berkata kepada Mu'adz, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Maukah aku tunjukkan kepada engkau wahai Mu'adz tentang pintu-pintu kebaikan? Di sini Nabi SAW akan menyebutkan perkara-perkara yang sunnah. Jadi, perkara-perkara yang wajib yang pertama dilakukan. Setelah itu, kerjakan yang sunnah. Sebagian dalam hadis Allah Subhanahu wa taala diskusi, Allah mengatakan, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah sampai aku mencintainya. Perkara-perkara yang sunnah tersebut, kata Nabi SAW, as-sawmu junnah, puasa adalah perisai. Wa sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah akan memadamkan dosa-dosa sebagaimana api memadamkan air memadamkan api. Yang ketiga, wa salatul rajuli min jawfil lail. Dan salatnya orang di malam hari. Ini 3 perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW dari sekian perkara-perkara yang sunnah. Yang pertama para hadirin, kata Nabi SAW, as-sawmu junnah, puasa adalah perisai. Yang dimaksud puasa di sini bukan puasa Ramadan karena sudah disebutkan sebelumnya. Tetapi yang dimaksudkan adalah puasa sunnah. Dan banyak hadis menyebutkan as-siyamu junnah, bahwasanya puasa adalah perisai. Dalam riwayat yang lemah kata Nabi SAW, yastajinnu bihi al-abdu minan nar. Ya. Meskipun maknanya sahih, bahwasanya puasa adalah perisai yang menghalangi seorang dari neraka jahanam. Dan puasa, ya, kata para ulama, dia perisai di dunia dan juga perisai di akhirat. Seorang yang sering berpuasa sunnah, maka dia lebih mudah mengekang syahwatnya. Dia lebih mudah untuk menundukkan pandangannya. Dia lebih mudah untuk menjaga kemaluannya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, punya kemampuan ya biologis dan punya kemampuan ekonomi, falyatazawwaj, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan. Faman lam yastati, barang siapa yang tidak mampu, tidak punya duit untuk menikah, ya, fa alaihi bisiyam, maka hendaknya dia puasa. Fa innahu lahu wija, maka dia akan membentenginya puasa tersebut. Ini benar, barang siapa yang sering berpuasa, baik yang belum menikah atau sudah menikah, karena sebagian orang sudah menikah juga sulit menjaga pandangannya. Apalagi di zaman sekarang ini, wanita tersebar di mana-mana. Orang membuka aurat di mana-mana. Oleh karenanya butuh seorang untuk berpuasa untuk bisa menundukkan pandangannya, agar Allah melemparkan cahaya dalam hatinya tatkala ia menundukkan pandangannya. Dia lebih mudah untuk mengekang syahwatnya. Sehingga puasa ini akan menjadi perisai baginya agar dia tidak terjerumus dalam perkara-perkara yang haram. Demikian juga tatkala di akhirat kelak, puasa akan membentengi dari neraka jahanam. Dalam hadis kata Nabi SAW, "Man shoma yauman fi sabilillah, ba'adahu Allah wajhahu 'anil nar 70 kharifan." Barang siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka jahanam sejauh perjalanan 70 tahun atau 70 musim. Dijauhkan wajahnya dari neraka jahanam bagi orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Namun, tatkala seorang berpuasa agar puasanya menjadi junnah, menjadi perisai, maka dia harus jaga puasanya. Puasanya harus dijalankan dengan benar. Jaga lisannya, jaga pandangannya, jaga akhlaknya tatkala berpuasa. Oleh karena dalam suatu riwayat la ba'sa biha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu junnatun ma lam yakhriqha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya puasa adalah perisai selama tidak dirusak, selama tidak dirobek perisai tersebut. Sehingga para ulama menjelaskan ini persyaratan agar puasa menjadi junnah, menjadi perisai selama tidak dirusak perisai tersebut. Rusaknya dengan apa? Rusaknya dengan seorang berkata-kata kotor, seorang bergibah tatkala sedang berpuasa, maka puasanya tidak menjadi junnah, tidak menjadi perisai. Oleh karena dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan,
as-siyamu junnah. Puasa adalah perisai. Fa idza kana yaumu siyami ahadikum fala yarfath fala yarfuth wala yajhal. Wa in imru'un sabbahu falyaqul inni imru'un sha'im. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, puasa adalah perisai. Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah dia berkata-kata kotor dan janganlah dia melakukan kejahilan. Kejahilan di sini melakukan kemaksiatan atau berteriak-teriak sebagaimana orang jahil di pasar-pasar, tidak beradab, tidak berakhlak tatkala sedang berpuasa. Fa ini imru'un sabbahu, kalau ada seorang memaki dia, maka jangan dia balas. Dia mengatakan inni imru'un sha'im, saya sedang berpuasa. Dia ucapkan, saya sedang berpuasa, maka saya ingin menjaga puasa saya dari kerusakan. Barang siapa yang berpuasanya demikian, maka puasanya adalah junnah, perisai. Tapi barang siapa yang berpuasa, kemudian melakukan kemaksiatan, kemudian menonton yang tidak-tidak, kemudian bergibah, ya, berteriak-teriak, nyanyi-nyanyi, enggak ada kerjaan, maka ini puasanya tidak menjadi junnah. Hanya sekedar kewajiban yang dia kerjakan. Tapi tidak menjadi perisai dia di dunia, apalagi perisai di akhirat. Kemudian kata Nabi SAW, di antara amalan saleh yang sunnah yang sangat dianjurkan adalah bersedekah. Kata Nabi SAW, wa sadaqatu tudfi'u al-khati'ah kama yudfi'ul ma' an-nar. Bahwasanya sedekah memadamkan dosa-dosa. Dosa-dosa ya, digambarkan sesuatu yang menyala-nyala. Sehingga kata Nabi, dengan sedekah tersebut dosa-dosa akan terpadamkan sebagaimana api yang sebagaimana air yang dituangkan ke api, maka api tersebut akan mati. Oleh karenanya para hadirin, sedekah merupakan sebab diampuninya dosa-dosa. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "In tubudus shadaqati fa ni'mahi." Kalau kalian menampakkan sedekah kalian, maka itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Dan jika kalian menyembunyikan sedekah kalian, lalu kalian berikan kepada fakir miskin, fa huwa khairul lakum, ini yang terbaik. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. Dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Ini dalil bahwasanya sedekah menghapuskan dosa-dosa. Oleh karenanya diriwayatkan dari Ali Zainal Abidin, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, bahwasanya beliau sering bersedekah di malam hari dengan memikul gandum dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Dan orang-orang miskin tidak tahu siapa yang beri gandum tersebut. Tiba-tiba di pagi hari mereka buka pintu mereka, ada gandum di hadapan pintu mereka. Dan ini berjalan lama sekali, tidak ketahuan siapa yang bagi-bagikan sedekah tersebut. Ternyata tatkala Ali bin Husain Zainal Abidin meninggal dunia, sedekah tersebut berhenti. Tidak ada lagi yang menyedekahkan. Ternyata tatkala mereka memandikan jasadnya, mereka mendapati bekas hitam di punggungnya. Apa tiap malam beliau mengangkat apa? Gandum. Bayangkan berapa orang fakir miskin yang harus dia angkut tiap malam. Dan tatkala ditanya tentang amalan solehnya, kenapa amalan solehnya dia lakukan selalu dalam keadaan sembunyi, dia mengatakan, inna sadaqatas sir tudfi'u ghadabar rabb. Dia mengatakan sungguhnya sedekah yang dilakukan dengan diam-diam akan memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena seorang berusaha untuk bersedekah. Sedekah dengan terang-terangan atau sedekah dengan sembunyi-sembunyi, dan sedekah dengan sembunyi-sembunyi lebih afdal daripada terang-terangan, dan dua-duanya dibolehkan, dan dua-duanya menghapuskan dosa-dosa, dan dua-duanya memadamkan kemurkaan Allah selama dilakukan dengan ikhlas. Kemudian amalan sunnah yang ketiga yang diajarkan oleh Nabi dalam hadis ini kepada Mu'adz, salatul rajuli fi min jawfil lail. Seorang yang salat di tengah malam, Dan tengah malam yang paling terbaik adalah thuluthul akhir minal lail, sepertiga malam yang terakhir. Waktu nuzuli al-ilahi, di mana Allah Subhanahu wa taala turun pada waktu sepertiga malam yang terakhir. Ini yang paling terbaik. Dan salat malam adalah salat sunnah yang terbaik. Kata Nabi SAW, afdalus salat ba'dal maktubat salatul lail. Salat yang terbaik setelah salat fardu adalah salat malam. Salat yang terbaik setelah salat fardu adalah salat malam. Maka seorang berusaha untuk bisa bangun di tengah malam, menyisihkan waktu setengah jam atau seperempat jam, rutin dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di sepertiga malam yang terakhir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul akhir min al-lail. Faqala hal min mustaghfirin faaghfiru lah, hal min sa'ilin fa'utiya su'lah.
Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, Allah turun di sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah bertanya, apakah ada di antara hamba-hambaku yang beristighfar maka akan aku ampuni? Dan apakah di antara hamba-hambaku ada yang memohon permintaan maka aku akan kabulkan permintaannya. Seorang terasa dekat dengan Allah tatkala bangun di sepertiga malam yang terakhir. Oleh karenanya Nabi SAW tatkala pertama kali datang ke kota Madinah, apa kata Abdullah bin Salam? Awwalu kalamin sami'tuhu minan Nabi SAW. Perkataan yang pertama kali aku dengar dari Nabi SAW, Nabi mengatakan, ya ayuhan nas afshus salam. Wahai manusia, tebarkanlah salam. Wa at'imu ta'am, dan berikanlah makanan kepada fakir miskin. Wasilul arham, dan sambunglah silaturahmi. Wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Dan hendaknya kalian salat malam tatkala orang-orang sedang tidur pulas, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Seorang mukmin, seorang yang saleh, hendaknya menyisihkan waktu untuk salat malam. Kalau dia mampu untuk menyisihkan waktu yang begitu banyak untuk dunia, kenapa dia tidak mampu untuk menyisihkan waktu sedikit untuk Allah Subhanahu wa taala? Kalahkan rasa ngantuknya. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, alaikum bida'bis salihina qablakum. Hendaknya kalian melakukan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Alaikum biqiyamil lail. Hendaknya kalian salat malam. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Hendaknya kalian salat malam karena salat malam merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Salat malam merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Oleh karenanya kalau seorang merasa dirinya soleh sementara dia tidak salat malam, maka perasaannya dipertanyakan. Nabi mengatakan bahwasanya salat malam kebiasaan orang-orang yang soleh, sementara dia tidur pulas, tidak menyisihkan waktu sama sekali, tidak salat witir, bahkan subuh pun kebablasan, tidak salat di masjid, salat di rumah, kemudian merasa dirinya soleh. Maka ini perasaannya harus dipertanyakan. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi SAW menjelaskan tentang Islam. Beliau mengatakan ra'sul amril Islam, bahwasanya ala akhbiruka bi ra'sil amr wa amudihi wa zirwati sanamihi. Kata Nabi, wahai Mu'adz, maukah aku kabarkan kepada engkau tentang kepala dari agama ini dan tiangnya dan puncak ketinggiannya? Maka Mu'adz berkata, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengabarkan ra'sul amr Islam, bahwasanya kepala daripada agama ini adalah Islam. Wa amuduhu salat, dan tiang daripada agama ini adalah salat. Wa zirwatu sanami al-jihad, dan puncak dari ketinggian adalah jihad. Dan ini menunjukkan akan keutamaan salat dan keutamaan jihad. Salat merupakan tiang agama, ibarat suatu kemah yang ada tiangnya. Ya kalau tiangnya tidak ada, maka kemahnya akan jatuh, akan runtuh. Demikian juga jihad, syariat yang sangat mulia. Jika kaum muslimin telah memiliki kemampuan dan kekuatan, maka dianjurkan untuk berjihad, untuk menunjukkan kekuatan Islam, ya, untuk menunjukkan, menggentarkan orang-orang kafir, untuk memperluas kekuasaan Islam, agar semua orang mengucapkan la ilaha illallah, agar kalimat Allah tegak di alam semesta ini. Tentunya dengan memenuhi persyaratan dan memenuhi hal-hal yang telah dijelaskan oleh para ulama. Kemudian para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW berkata setelah itu kepada Mu'adz, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih. Maukah aku kabarkan kepada engkau wahai Mu'adz dengan sesuatu yang memegang itu semua, artinya merangkum itu semua, yang menjadi landasan dari segala kebaikan yang aku sebutkan di awal tadi. Perkara yang sangat penting yang bisa memegang seluruh kebaikan. Qultu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW memegang lisannya, Rasulullah SAW pegang lisannya. Rasulullah mengatakan, kufa alaika hadza. Pegang lisanmu, jaga lisanmu. Kekanglah lisanmu. Ini nasihat Nabi SAW. Maka Mu'adz berkata, ya Nabi Allah, a inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bih. Apakah kita akan diazab gara-gara perkataan yang kita ucapkan? Maka Nabi menjelaskan kepada Mu'adz, wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wahai Mu'adz, bukankah orang-orang terjerumus dalam neraka jahanam digeret di atas wajah-wajah mereka, digeret di atas hidung-hidung mereka, kecuali karena hasil dari lisan-lisan mereka. Ini dalil bahwasanya seorang yang bisa menjaga lisannya, maka dia akan bisa menjaga banyak kebaikan. Dalam hadis
Nabi SAW mengatakan, la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu. Iman seorang tidak akan istiqamah, tidak akan lurus sampai lurus hatinya. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatinya tidak akan lurus sampai lurus lisannya. Wa qulu qawlan sadida. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang benar. Seorang jaga lisan. Jauhkan lisannya dari segala perkataan buruk. Karena perkataan buruk akan menjerumuskan dia dalam neraka jahanam. Bahkan hadis ini menjelaskan, kebanyakan orang masuk dalam neraka jahanam karena lisannya. Dalam hadis kata Nabi SAW, aksaru ma yudkhilun nas an-nar al-ajwafan. Dua perkara yang paling banyak masukkan manusia dalam neraka jahanam, dua lubang. Lubang mulut dan lubang kemaluan. Ini menjelaskan bahwasanya perkataan, ucapan bukanlah perkara yang sepele. Setelah kita jelaskan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwasanya perkataan termasuk dari amalan. Sebagaimana amalan kita dicatat, perkataan kita juga dicatat. Dan bahkan aktivitas lisan lebih banyak daripada aktivitas tubuh. Kalau tangan dan kaki hanya bisa kita gunakan untuk melukai orang di hadapan kita, untuk memukul orang di hadapan kita, untuk bisa menendang orang di hadapan kita, adapun lisan bisa menyakiti orang di hadapan kita, bisa menyakiti orang yang ada di ujung dunia. Bahkan bisa menyakiti mayat-mayat yang sudah meninggal dunia dengan lisan kita. Dengan lisan kita, dengan tulisan kita, kita bisa menghina orang di ujung dunia. Dan hinaan tersebut dengan begitu cepat tersebar, apalagi di zaman ini. Dahulu kedustaan sulit untuk tersebar, tidak mudah. Dari timur tersebar ke barat butuh waktu. Tapi sekarang tidak, cepat sekali. Antum baru ketik enter dalam waktu 2 detik, dalam waktu 1 menit tersebar satu penjuru dunia. Kalau antum berdosa atas seorang, kalau antum menggibah seseorang, maka dalam waktu 1 menit sudah tersebar seantero dunia. Oleh karenanya hati-hati lisan. Lisan adalah amalan yang dicatat dan akan dimintai pertanggungjawaban. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafal pun yang terucap kecuali ada pencatatnya, malaikat mencatat. Dan ini yang membuat banyak orang terjerumus dalam neraka jahanam. Dalam hadis kata Rasulullah SAW mengatakan, "Innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yatabayyanu fiha yazil biha fin nari 70 kharifa." Sungguhnya seorang mengucapkan satu kalimat yang tidak dia cek terlebih dahulu. Hati-hati. Karena dosa-dosa lisan banyak, di antaranya dusta. Di antaranya ghibah, di antaranya namimah, mengadu domba, di antaranya tidak mengecek apa yang dia ucapkan, dan ini termasuk dari kedustaan. Kata Nabi, la yatabayyanu fiha, dia tidak ngecek dahulu, membuat dia tergelincir dalam neraka jahanam selama ab'adu ma bainal masyriq wal maghrib. Lebih jauh daripada timur dan barat. Gara-gara apa? Tidak ngecek dulu. Dan sekarang hati-hati para pengguna Facebook, para pengguna internet, begitu datang kabar langsung disebarin. Begitu ada kabar langsung disebarin, hati-hati. Cek dulu kebenarannya. Kalau tidak yakin dengan kebenarannya, apalagi banyak sekali sekarang media-media yang dipegang oleh orang-orang kafir, media-media yang dipegang oleh orang-orang Nasara, media-media yang dipegang oleh orang-orang Yahudi. Oleh karena jangan ikut menyebarkan kecuali dengan keyakinan. Dan media-media tersebut ingin menjatuhkan Islam, sudah jelas. Mereka ingin menjatuhkan Islam. Oleh karena hati-hati dalam menyebarkan isu, berhati-hati. Kekang lisan kita, kekang tangan kita. Jangan sedikit-sedikit enter terus, hati-hati. Kemudian kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang ke-29 dan kita lanjutkan hadis yang ke-30. Hadis yang ke-30, al-hadis ats-tsalasun an Abi Tha'labah al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu. Dari sahabat Abu Tha'labah al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Inna Allah farada fara'idha fala tudayyi'uha." Sungguhnya Allah telah mewajibkan faraid, kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian lalaikan kewajiban-kewajiban tersebut. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah telah memberi batasan-batasan, hudud, maka janganlah kalian melanggarnya. Wa harrama asya'a, dan Allah telah mengharamkan perkara-perkara, fala tantahikuha, dan jangan kalian langgar, jangan kalian terjang perkara-perkara yang haram tersebut. Wa sakata an asya'a, dan Allah mendiamkan beberapa perkara-perkara, rahmatan lakum, sebagai rahmat bagi kalian, ghairu nisyan, bukan karena Allah lupa. Fala tabhathu anha, maka jangan kalian cari-cari apa yang Allah diamkan.
Hadis ini adalah hadisun yang hasanun, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, hadisun hasanun. Hadis yang hasan, rawahu Daruqutni wa ghairuhu. Diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dan yang lainnya. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, hadis yang lemah dari sisi sanad, karena dalam sanadnya ada dua illah. Illah yang pertama, hadis ini diriwayatkan dari Makhul dari Abi Tha'labah Al-Khushani. Dan Makhul, ya, rahimahullah, disebutkan lam yathbut sama'uhu. Tidak valid pendengarannya, artinya dia tidak mendengar dari Abu Tha'labah Al-Khushani. Sehingga riwayatnya terputus, ada inqita', sanadnya terputus. Kemudian juga disebutkan oleh sebagian ulama, Makhul adalah mudallis. Dan dalam riwayat ini dia telah melakukan an-anah. Dia mengatakan an Abi Tha'labah Al-Khushani. Dan mudallis kalau mengatakan melakukan an-anah, maka riwayatnya tidak diterima. Inilah yang kedua yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwasanya hadis ini diperselisihkan antara raf'uhu wa waqfuhu. Apakah hadisnya marfu atau hadisnya mauquf? Intinya sanadnya lemah, akan tapi dihasankan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dan juga dihasankan oleh para ulama yang lain karena banyak hadis-hadis yang syawahid yang maknanya semakna dengan hadis ini. Jadi dari sisi sanad hadisnya lemah, tapi maknanya dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain. Dan oleh karenanya hadis lemah ini terangkat menjadi hadis yang hasan karena banyak syawahidnya. Ini ilmu dalam ilmu mustalah hadis, dan oleh karenanya dihasankan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam Arba'in An-Nawawiyah. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha farada fara'idha fala tudayyi'uha. Sungguhnya Allah telah mewajibkan faraid, perkara-perkara yang wajib, maka jangan kalian lalaikan. Dan perkara-perkara yang wajib banyak dalam Al-Quran, salat, zakat, ya, rukun Islam, ini semua perkara yang wajib, berbakti kepada orang tua, ya, banyak perkara-perkara yang wajib. Maka jangan dilalaikan, jangan ditinggalkan, karena telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi SAW, wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah telah memberi batasan-batasannya, hudud, maka jangan kalian lewati atau jangan kalian langgari, jangan kalian langgar. Para hadirin, al-hudud diitlaqkan oleh para ulama atau dalam syariat ada beberapa makna. Di antaranya hudud maknanya adalah perkara-perkara yang disyariatkan, yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara-perkara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencakup wajib, sunnah dan mubah. Perkara yang wajib dibolehkan oleh Allah, bahkan diwajibkan. Perkara yang mustahab dianjurkan, dan perkara yang mubah dibolehkan. Seorang berusaha hidup di dunia ini berputar pada 3 perkara ini aja. Kalau enggak wajib dia kerjakan yang sunnah. Kalau enggak sunnah dia kerjakan yang mubah. Makanya Allah mengatakan fala ta'taduha, jangan kalian lewat, kemudian melanggar menuju pada yang haram, kepada yang makruh dan yang haram. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka hududullah fala ta'taduha. Ini adalah batasan-batasan Allah, maka jangan kalian langgar. Cukuplah kalian batasi diri kalian pada perkara yang wajib, yang sunnah dan mubah. Jangan kalian langgar. Barang siapa yang melanggar, dia terjerumus dalam keharaman. Ini makna hudud yang pertama adalah perkara-perkara yang dibolehkan, yang mencakup wajib, sunnah maupun yang mubah. Arti yang kedua hudud artinya adalah perkara-perkara yang diharamkan. Segala perkara yang haram dikatakan batasan-batasan Allah. Oleh karenanya, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka hududullah fala taqrabuha. Dan ini adalah batasan-batasan Allah, jangan kalian dekati. Artinya jangan kalian mendekati keharaman-keharaman. Terkadang hudud maksudnya perkara-perkara yang disyariatkan, yang tidak boleh dilanggar. Terkadang hudud artinya ya adalah hal-hal yang diharamkan, maka tidak boleh dekati. Terkadang hudud maksudnya adalah hukum had, sebagaimana yang kita tahu yang ma'ruf. Seperti hukum rajam, hukum potong tangan, hukum cambuk, ini hukum had. Sebagaimana seorang lelaki yang berzina di zaman Nabi SAW, kemudian dia ingin bertobat, maka dia mendatangi Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, asabtu haddan min hududillah fa'aqimhu alayya. Wahai Rasulullah, aku telah melanggar, ya, telah melakukan satu hukum had, maka tegakkanlah hukum had tersebut kepadaku.
Akhirnya Nabi SAW pun merajamnya. Sebagaimana Nabi SAW pernah marah kepada Usama bin Zaid, hibbu Rasulullah SAW, yang dicintai oleh Nabi SAW tatkala ada seorang wanita mencuri. Kalau nggak salah imra'atun makhzumiyah, seorang wanita yang telah mencuri, maka berita ini sampai kepada Rasulullah SAW. Dan kalau berita sudah sampai kepada hakim, maka harus ditegakkan hukum had. Maka akhirnya berbeda kalau belum sampai kepada hakim. Seorang mencuri kemudian ketahuan, kemudian masuk di antara pencuri yang dicuri. Bisa jadi yang dicuri memaafkan. Yang dicuri bisa jadi memaafkan. Tetapi kalau sudah sampai kepada hakim, maka harus ditegakkan hukum had, harus dipotong tangannya. Maka mereka beri usulan agar kita meminta kepada Usama agar memberi syafaat kepada wanita ini agar Nabi tidak memotong tangannya. Maka Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu pun menemui Nabi SAW untuk memberi syafaat. Maka Nabi mengatakan, "Atashfa' ya Usama fi haddin min hududillah?" Apa kau ingin beri syafaat wahai Usama di salah satu hukum had? Hukum had artinya memotong tangan. Rasulullah SAW marah kepada Usama. Inilah makna had, ya. Oleh karenanya kalau had artinya hudud, artinya perkara-perkara yang dibolehkan, maka jangan kita langgar. Usahakan hidup kita di antara yang wajib, sunnah maupun yang mubah. Kalau had artinya hudud, artinya perkara-perkara yang haram, maka jangan kita terjang perkara-perkara tersebut, jangan kita dekati. Tilka hududullah fala taqrabuha. Ini adalah batasan-batasan Allah, jangan kalian dekati. Kalau hudud artinya adalah hukum had, maka seorang berusaha menghindar dari hukum-hukum tersebut. Jangan sampai dia terkena hukum had. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Wa harrama asya'a fala tantahikuha." Dan Allah mengharamkan beberapa perkara. Allah mengharamkan perkara-perkara, maka jangan kalian lakukan. Wasakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyan. Dan Allah mendiamkan beberapa perkara sebagai rahmat bagi kalian, bukan karena lupa. Apa yang tidak dibahas di zaman Nabi SAW, maka jangan ditanya-tanya. Ini pernah kita sampaikan masalah ini. Tatkala Nabi SAW mengatakan, "Ya ayuhan nas, inna Allah farada alaikumul hajj fahujju." Wahai manusia, sungguhnya Allah telah mewajibkan bagi kalian untuk haji, maka berhajilah kalian. Tiba-tiba ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, afi kulli am?" Pertanyaan, "Wahai Rasulullah, apakah haji itu wajib tiap tahun?" Rasulullah SAW diam, tidak jawab. Dia ulangi lagi, "Afi kulli am?" "Wahai Rasulullah, apakah tiap tahun berhaji?" Rasulullah SAW tidak jawab. Diam. Dia ulangi lagi, "Afi kulli am?" "Apakah tiap tahun Rasulullah wajib berhaji?" Rasulullah SAW mengatakan, "In qultu na'am, la wajabat. Wala ma sata'tum." Kalau saya mengatakan iya, maka akan jadi wajib. Dan kalau wajib setiap tahun, kalian tidak bakalan mampu. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, "Zaruni ma taraktukum." Biarkanlah aku, apa yang aku diamkan jangan ditanya-tanya. Jangan ditanya-tanya. Oleh karena sebagian ulama mengatakan hadis ini berkaitan dengan larangan bertanya-tanya, berkaitan di zaman Nabi tatkala turunnya syariat. Karena di antara dosa yang besar, seorang bertanya sesuatu yang tadinya halal ditanya akhirnya menjadi haram. Ini di zaman Nabi. Oleh karenanya para sahabat tidak banyak bertanya kepada Nabi SAW. Kita bisa hitung, yas'alunaka. Mereka bertanya kepada engkau cuma sekitar 12 ayat. Oleh karenanya para sahabat senang kalau ada orang Arab Badui yang datang tanya. Ada orang Arab Badui, orang kampung datang kemudian berani tanya kepada Nabi SAW. Dan pertanyaan-pertanyaan mereka bukan pertanyaan yang cari-cari tahu, enggak, tetapi benar-benar pertanyaan untuk diamalkan. Namun para sahabat senang karena para sahabat segan sama Nabi SAW. Nabi punya haibah, punya karismatik. Para sahabat segan dengan Nabi SAW sehingga pertanyaan mereka terbatas. Bahkan disebutkan sebagian sahabat mengatakan, "Saya punya pertanyaan untuk kepada Nabi dan tidak bisa saya tanyakan kecuali tahun depan." Artinya dia simpan, pingin nanya enggak enak. Terlebih lagi ada larangan. La tas'alu an asya'a in tubadalakum tasu'ukum. Jangan kalian bertanya tentang perkara-perkara. Karena bisa jadi perkara tersebut yang tadinya halal menjadi haram. Oleh karenanya Allah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, wasakata an asya'a, Allah mendiamkan perkara-perkara rahmatan lakum ghairu nisyan, karena rahmat kepada kalian bukan karena lupa, fala tabahatsu anha, maka jangan kalian tanya-tanya. Namun kalau sekarang seorang hendaknya bertanya, karena sekarang syariat sudah sempurna, tidak akan ada perubahan syariat lagi. Allah mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama, orang yang mengerti, jika kalian tidak mengetahui.
Namun pertanyaan tersebut harus punya adab. Ya, pertanyaan yang bermanfaat, bukan pertanyaan yang tidak ada manfaatnya, atau pertanyaan yang belum tentu terjadi, atau pertanyaan yang tidak tergambarkan terjadi. Ada seorang syekh yang ditanya, "Syekh, bagaimana kalau suami istri masuk surga?" Sementara istrinya nggak mau sama suaminya. Mungkin sudah bosan di dunia, masuk surga bareng-bareng, istrinya udah nggak mau sama apa? Suaminya. Terus bagaimana di surga? Akhirnya saya hanya menjawab, siapa bilang dia tidak mau lagi sama suaminya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang belum apa? Belum tentu terjadi, karena seorang sebelum masuk surga akan dihilangkan kebencian. Ya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, segala kebencian, segala penyakit hati akan dihilangkan. Orang-orang sebelum masuk surga dihilangkan dulu penyakit hati mereka, sehingga mereka masuk surga ikhwanan ala sururin mutaqabilin, menjadi bersaudara yang saling berhadapan di antara satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya seorang istri yang mungkin di dunia benci sama suaminya, masuk surga mungkin hilang Ini contoh pertanyaan yang yang belum tentu terjadi dan tidak ada faedahnya. Tidak ada faedahnya. Demikian juga pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, ada yang bertanya, "Ustadz, bagaimana hukum memakan daging dinosaurus?" Ya, ini buat apa tanya seperti ini ya? Dinosaurusnya saja nggak ada, yang nyembelih. Kalaupun ada dinosaurusnya, siapa yang mau nyembelih? Siapa yang berani nyembelih dinosaurus? Terus masaknya juga bagaimana? Ya. Pertanyaan yang tidak ada manfaatnya, namun ditanyakan. Namun ada yang bertanya. Seperti ada yang bertanya, "Ustadz, bagaimana kalau seorang pergi ke bulan? Salatnya menghadapnya gimana? Azannya bagaimana?" Ya, ini pertanyaan memang mungkin terjadi bagi astronot. Tapi kalau kamu ngapain di sini nanya ke bulan, nggak ada pekerjaan? Apa nggak ada pertanyaan yang lain? Kalau kamu pergi ke bulan, tanya, nggak apa-apa. Nah, kamu nggak ke bulan, cuma mondar-mandir di atas muka bumi. Cuma mondar-mandir di Indonesia misalnya. Nggak kemana-mana nanya pergi ke bulan. Nggak ada kerjaan. Apa nggak ada pertanyaan yang lain? Oleh karena seorang jangan bertanya-tanya kecuali yang bermanfaat. Bertanya harus ada adabnya. Demikianlah para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan besok pada hadis yang ke-31 dan selanjutnya. Pertanyaan, bolehkah membeli kotoran sapi atau kambing untuk ditaruh ladang sawah untuk kesuburan, cocok tanam jagung dan lain-lain? Pertanyaan ini mengenai tentang merupakan cabang dari bolehkah pertanyaan cabang apakah kotoran kambing atau kotoran sapi najis atau tidak? Ini ada masalah khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan seluruh kotoran najis. Seluruh kotoran najis. Termasuk kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam dan yang lainnya. Namun pendapat yang benar wallahu alam bisawab yang lebih kuat bahwasanya kotoran hewan yang bisa dimakan tidak najis. Meskipun jorok menjijikkan tapi tidak najis. Di antaranya kambing dan sapi. Dalilnya dalam Sahih Bukhari ya, tentang kisah Uraniyin. Mereka adalah orang-orang yang masuk Islam kemudian tinggal di kota Madinah dan mereka tinggal di Sufah karena mereka miskin. Namun karena mereka tidak biasa dengan cuaca Madinah, mereka pun sakit, demam. Fajtawul Madinah. Maka mereka pun demam. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian berkehendak, maka pergilah kalian ke sapi-sapi atau ke unta-unta zakat. Pergilah kalian ke unta-unta zakat. Washrabu min albaniha wa abwaliha. Maka minumlah dari unta-unta zakat itu air kencing unta-unta dan susu unta tersebut. Maka mereka yang sakit ini Uraniyin, mereka pun pergi ke unta-untanya Nabi, unta-unta zakat, yaitu unta-unta yang dikumpulkan sebagai bayaran zakat. Orang berzakat dengan unta-unta tersebut. Kemudian diperahlah susunya dan diambil air kencingnya. Kemudian mereka minum, akhirnya mereka sehat. Walhasil kemudian mereka ini murtad setelah itu. Setelah mereka sehat, mereka bunuh penggembala kambing ini, penggembala unta ini, mereka bunuh.
Mereka siksa. Mereka siksa para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Walhasil akhirnya setelah mereka sembuh, mereka pun membunuh penggembala onta-onta tersebut dan mereka membawa lari onta-onta Nabi sallallahu alaihi wasallam, onta-onta zakat. Akhirnya dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyuruh para sahabat untuk mengejar mereka. Akhirnya mereka pun kedapatan. Setelah mereka didapati, maka mereka pun diperlakukan sebagaimana apa yang mereka perlakukan terhadap penggembala onta tersebut. Mereka disiksa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipotong tangannya, dipotong kakinya, kemudian mata mereka dibiarkan terbuka, kemudian mereka dijemur di bawah terik matahari. Mereka minta minum, tidak falam yusqaun, tidak diberikan air minum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai meninggal dunia. Kenapa? Karena mereka telah menyiksa penggembala onta Nabi sebagaimana dengan cara yang sadis, maka mereka dibalas dengan cara tersebut. Dan inilah qisas. Qisas demikian, seorang melakukan demikian, dia dilakukan dengan cara demikian. Intinya mereka sembuh. Kenapa? Karena mereka diperintahkan oleh Nabi untuk meminum kencing onta dan air susu onta. Dan sampai sekarang ya orang-orang masih menggunakan air kencing onta sebagai obat. Ini dalil bahwasanya kotoran hewan yang bisa dimakan seperti kencingnya tidaklah najis. Kalau dia najis maka hukumnya haram. Kalau haram maka tidak boleh dijadikan untuk makanan dan minuman. Bahkan tidak boleh dijadikan obat. Kata Nabi SAW, tadawa ibadallah, wala tadawa bil haram. Berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah dan janganlah kalian berobat dengan yang haram. Kalau seandainya kencing onta adalah najis, maka tidak boleh dijadikan apa? Obat. Ini dalil bahwasanya kencing onta tidak najis. Meskipun tentu sebagian orang jijik, sebagian orang tidak bisa melihat. Sebagaimana ada perkara-perkara jijik yang lain yang tidak najis seperti kotoran tai mata misalnya, upil, ini perkara yang menyijikkan namun tidak dikatakan najis, tidak dikatakan apa? Najis. Demikian juga dalil yang lain, Rasulullah SAW mengatakan sallu fi marabidil ghanam. Salatlah kalian di kandang-kandang onta. Dan namanya kandang-kandang onta, seorang penggembala onta ya, dibolehkan dia salat di kandang onta. Dan kandang onta, ya, apalagi zaman dahulu, ya sampai zaman sekarang juga, bukanlah kandang yang senantiasa bersih. Namanya kandang tidak luput dari apa? Tidak luput dari kotorannya, tidak luput dari air kencingnya, ya. Tidak mungkin ontanya diatur, kalau mau beol harus di sana, harus pipis di sana. Enggak, dia bisa diatur. Dia kapan pingin beol langsung lepas saja, dimanapun dia berada. Oleh karenanya kemungkinan tempatnya terkena percikan dari air kencingnya, ya ini sangat mungkin sekali. Kalau seandainya kandang onta itu terberisi dengan najis, maka Nabi tidak mungkin suruh untuk sholat di kandang kambing. Tidak mungkin sholat di kandang kambing. Dari sini kata para ulama bahwasanya hewan-hewan yang boleh dimakan kotorannya tidak najis. Kotorannya tidak najis seperti onta dan kambing sebenarnya dalam dalil. Dan dikiaskan dengan hewan-hewan yang lain seperti ayam, seperti sapi. Dari situ jika kotorannya diambil kemudian dijadikan pupuk, maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Dan kalau sudah boleh dijadikan pupuk, maka boleh dijual belikan. Boleh diperjual belikan. Karena tidak boleh jual beli perkara yang haram. Segala jual beli dari perkara yang haram, perkara yang najis, maka batil jual beli tersebut, tidak sah. Uangnya harus dikembalikan. Tapi karena ini bukan perkara yang najis dan ada manfaatnya, bisa untuk pupuk, maka boleh diperjual belikan. Wallahu alam bishawab. Dari sini juga khilaf tentang masalah, contohnya masalah kopi luwak. Kembali kepada luwak. Luwak itu musang. Musang itu karnivora atau herbivora. Ini khilaf di antara para ulama. Apakah musang itu hewan yang bisa dimakan ataukah hewan yang tidak bisa dimakan? Kalau dia merupakan hewan yang bisa dimakan, perkaranya ringan. Tatkala luwak kopi keluar dari melewati kotorannya, asalnya kotorannya tidak najis. Karena dia hewan yang bisa dimakan. Tapi kalau ternyata luwak merupakan hewan yang tidak bisa dimakan karena dia karnivora, dia makan ayam, makan yang lainnya, maka ini repot juga. Repot juga karena kotoran yang keluar dari musang tersebut adalah najis. Kemudian tercampur dengan apa? Kopinya. Sebagian orang mengatakan meskipun dia adalah kotorannya najis, namun telah melalui proses sehingga hilang bekas-bekas najisnya, namun tetap kalau saya masih ragu ya. Kenapa? Karena kecut-kecutnya itu dari mana? Kecut-kecut dari mana? Intinya meskipun sebagian ulama berfatwa seperti Majelis Ulama Indonesia berfatwa tentang halalnya kopi luwak, akan tapi saya masih ragu tentang hal ini. Kecuali kalau memang musang itu hewan yang bisa dimakan. Kalau musang adalah hewan yang bisa dimakan, maka perkaranya apa?
ringan. Tapi kalau musang hewan yang tidak boleh dimakan, ini perkaranya repot. Perkaranya repot karena zat-zat kimia tidak bisa dikatakan vonis hilang total dari biji kopi tersebut. Buktinya masih ada kecutnya. Itu yang bikin enak itu. Yang bikin apa? Enaknya adalah kecutnya itu. Wallahu alam bisawab. Yang minum silakan minum. Kalau saya menjauh. Wallahu alam bisawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya ingatkan, ini ada yang mengingatkan, Ustaz tolong diingatkan besok khutbah Jumat. Jadi di Raja Abdullah membuat program untuk Masjid Nabawi dan Masjid Haram, menerjemahkan khutbah Jumat dengan berbagai bahasa. Seperti di Masjid Nabawi sudah berlangsung sekitar 2 bulan, diterjemahkan khutbah Jumat dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau Melayu atau Malaysia, kemudian bahasa Perancis dan bahasa Urdu. Ya, namun dengarnya pas lagi khutbah. Dengarnya pas lagi khutbah dan dengarnya harus pakai radio. Barang saya punya radio untuk bahasa Indonesia 99 FM. Jadi dengar bawa HP-nya, kemudian dia putar 99 FM, maka dia dengar langsung dia bisa dengar khutbah langsung terjemahannya. Jadi khotibnya berbicara bahasa Arab, langsung ada terjemahannya didengar dari radio tersebut. Daripada dia bengong ya, kemudian khusyuk dan tidur ya, mending dia apa? Mendengar terjemahannya. Saya ulangi 99 FM ya, 99 FM. Kalau yang pengen bahasa Inggris ada juga apa namanya frekuensinya, yang ingin bahasa Urdu juga ada frekuensinya yang lain. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah malaikat raqib dan atid tahu apa yang terbetik dalam hati-hati manusia? Jawabannya iya. Karena di antara yang dicatat oleh malaikat adalah amalan-amalan hati, bahkan niat. Rasulullah telah menjelaskan, jika seorang hamba berniat baik, maka dicatat sebagai kebaikan. Kalau dia kerjakan niat baik tersebut, maka dicatat 10 sampai 700 kali lipat. Jika seorang berniat buruk, maka malaikat tidak catat. Kalau dia lakukan, maka dicatat sebagai satu keburukan. Ini dalil bahwasanya para malaikat mengetahui isi hati manusia, sehingga termasuk dalam catatan. Bagaimana Allah yang membuat mereka tahu? Allah yang membuat mereka tahu. Meskipun ada sebagian salaf yang menyatakan malaikat tahu dari mencium, ada ciuman tersendiri keluar, aroma tersendiri keluar dari tubuh manusia yang hanya bisa dicium oleh malaikat. Oh, ini niat baik, oh ini niat buruk. Tapi ini enggak ada dalilnya. Intinya malaikat tahu isi hati manusia karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa mencatat niat baik seseorang. Demikian juga niat buruk ya diketahui oleh para malaikat. Apakah malaikat tahu hal yang gaib? Hal gaib bertingkat-tingkat ya. Adapun yang ada di Lauhil Mahfuz maka tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malaikat pun tidak mengetahui. Namun terkadang perkara gaib diberitahukan oleh Allah kepada para malaikat tentang masa depan. Contohnya, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah kepada para malaikat, aku akan menciptakan khalifah, menjadikan khalifah di atas muka bumi. Itu Adam alaihissalam. Ini Allah beritahukan kepada apa? Malaikat tentang yang gaib, yang belum terjadi. Oleh karena terkadang perkara gaib Allah kabarkan kepada para malaikat. Oleh karena disebutkan dalam hadis, tatkala idza qadallahu amran fis sama, tatkala Allah menyampaikan perkara gaib kepada malaikat, maka setan-setan para jin mencuri berita di langit. Kemudian mereka dengar sedikit berita, mereka sampaikan kepada para dukun, sehingga para dukun terkadang ramalannya benar. Terkadang ramalannya benar karena berita curian yang dicuri oleh para jin dari pembicaraan malaikat di langit. Ada lagi yang bertanya? Jika tidak ada, sampai di sini saja pengajian kita. Insyaallah kita lanjutkan besok. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma